Begitulah, saya diundang oleh Dr. Yasir Alimi, PhD dari Melbourne, yang tinggal di Semarang. Dia dosen UNES, Universitas Negeri Semarang, IKIP. Saya diundang Maulid Nabi di sana. Saya datang. Karena itu, aku kenal pertama Yasir bersama Sony dulu di restoran Hotel Borobudur. Ketika ada satu multaqo Sufi Ad-Duali, yang kebetulan saya diminta oleh Jatman untuk menjadi, Jatman atau siapa itu soalnya, untuk menjadi moderator. Lalu saya diundang. Dia mengundang temannya yang di luar komplek. Yasir Alimi ini ketua takmir Masjid Ikhlas di komplek BTN di Jatisari Mijen, di sebelah selatan penjara Semarang, yang dulu kita pernah mengunjungi Ki Habib di sana. Terus teman ini mengundang teman yang lain. Jadi undangan yang terakhir saya sebut ini bukan undangan halal itu, tapi juga bukan undangan haram kayak kata Malaysia, undangan makruh lah begitu, atau undangan mubah barangkali. Jadi orang tidak terundang ikut. Tetapi dia lalu merasakan mood keberadaan Rasulullah melalui maulid itu. Dia nungging-nungging, nangis-nangis. Ya Allah, ya Rasul, mbok tolong istriku tumor yang menyumbat pembuluh darah di otaknya. Nggak usah dioperasi. Ngeri aku bayangkan istriku dioperasi. Nangis-nangis dia. Begitu dia pulang, ternyata kepala istrinya bocor, keluar tumornya. Ketika dia bawa ke dokter, loh ini nggak perlu, sudah keluar sendiri. Subhanallah. Lalu ditulis oleh Yasir, SMS ke saya, wahai cinta, wahai rindu, engkau telah membuat Rasulullah menjadi begitu nyata buat kami yang terpuruk di dasar kegelapan. Sahabatku, kamu tidak benar. Siapa yang bisa membuat Rasulullah nyata? Rasulullah sendiri itu belum apa-apa sudah nyata. Laula mahabbat ya Muhammad, ma khalaqtu syai'an, kata Allah. Kamu enggak benar. Kok bilang aku membuat Rasulullah menjadi begitu nyata? Beliau sudah nyata. Beliau mau merangkul kamu. Cuman ketika mau merangkul kamu, aku ada di dekatmu. Karena aku sahibus silsilah. Membawa Syekh Nadim, Syekh Abdullah, Syekh Sarafuddin, Syekh Abu Muhammad, Ahmad Zuhuri, Jamaluddin Wahabi, Ahmad Yarawi, dan seterusnya. Jadi silsilah kalian ada seperti saya. Tetapi kalian bayar di hati dengan hasrat dan niat dan nawaitul arba'in, nawaitul riyadah, nawaitul khalwah, nawaitul uzlah, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid al-mubarak lillahi ta'ala. Dustur madad ya Sayyidi ya Rasulullah, madad ya Sultan al-Aulia. Ini autosugesti yang pasti akan membawa kalian kepada posisi seperti itu. Jadi ini minal muktasabat, satu kemungkinan yang bisa diorganize. Keluar kamu, saudara-saudaraku yang kucintai, dari kelalaian, dari suudzon, dari skeptisme. Skeptisme intelektual itu berguna kalau kemudian kita getting to know something atau everything. Kalau skeptisme intelektual lalu dibobong-bobong tanpa ada action, mencelakakan. Atau didukung oleh curiosity, ini kalau bahasa intelektualnya. Jadi jangan biarkan pikiran kita mengharu biru lalu yuwaswisu fi sudurin nas itu. Makanya aku mengatakan ada setan kecil-kecil, bangsa kanak-kanak, namanya kanak dan namanya kanas. Kalau Anda keburu-buru, iya kanak, hei gua disembah, wah iya kanas, gua juga disembah. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Yang jelas direksinya kepada Allah. Kalau kita tidak cermat mengenai itu, nempel terus. Balet
dari kanak dan kanas itu. Sehingga pada saat tafakur kita nggak jalan. Aku rasa aku sudah cukup mengatakan, mudah-mudahan kalian sedang dipandang oleh Senatin. Alaika binadroh, tengok. Ya, alaika binadroh, tengoklah kami. Ya tawatub alaina, farhamna wandur ilaina, warhamna wandur ilaina. Wahai Zat yang suka menerima taubat hambanya, terimalah taubatku, rahmati aku, lihat aku yang nestapa ini ya Allah, lihat aku yang kering dan kudisan ini ya Allah. Engkau ya Arhamar Rahimin pasti gak tega melihat aku merusak diriku sendiri. Help me please. Ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi, qalab khilati, adrikni. Wahai junjunganku, wahai utusan Allah, bimbing tanganku. Aku nggak ngerti menghala kepada my own destination, my own goal. Biar aku sampai. Sesungguhnya ini percakapan sangat elementer. Ya Sayyidi ya Rasulullah, Astaghfirullahaladzim, ma'ansani ila syaitan. Aku melakukan wirid setiap petang. Sebab itu, kalaupun ada acara ataupun ketemu siapa, minimal sejam aku harus pergi menyisi waktu asar. Karena ceritanya begini. Ketika saya dulu pertama datang di London, tiba-tiba pecah isu. This is the master of country who read Dalail along 150 years, also in the time of war. Loh, kok orang-orang di London bisa macam begitu? Ini yang punya negeri, yang Dalail selama 150 tahun dibaca terus, walaupun di waktu perang, walaupun Idul Fitri. Maksudnya itu tempat saya mengambil ijazah Dalail di Pekalongan. Saya Isam ini yang ngomong. Sehingga orang-orang di London mengapresiasi saya dengan cara begitu. Saya catat gini, di waktu Ramadan, Kiai Thohir itu selalu masak bubur beras, dihidangkan untuk orang yang membaca Dalail asar waktu Ramadan. Sholat asar, wiridan, baca Dalail sampai hizib dan doa penutupnya, lalu ada wirid. Wirdul masak namanya, wirid petang. Pas habisnya itu pas buka takjil. Itu sesuatu yang khas sekali. Jadi ada orang yang disuruh masak bubur beras itu harus membaca salawat terus dan dalam posisi wudhu, kayak orang di dalam suluk. Terakhir saya disuruh oleh Berkoma, Ana dibilang seorang wali yang gak mau disebut namanya. Apa Bib? Antum suruh membaca Fatihah untuk At-Tijani dan Musabba'atul Ashar. Begitu saya lihat, Toyib, masykur ya Habibi, saya bilang. Ketika saya buka wirid itu, subhanallah kok mirip ini ya. Ketika saya tumpangkan, terjadi overlapping antara wirdul masa dengan Al-Musabba'atul Ashar, seluruhnya sama kecuali bagian kecil. Oh, ini rahasia. Maka Dalail bisa dibaca di Keradenan Pekalongan kayak begitu. Jadi akhirnya aku mulai membuat itu. Sudah setahun lebih ini aku selalu mewiridkan setiap hari with no stop. Dan beberapa orang yang memang memungkinkan sudah ada ku ajak. Ini juga yang akan menjadi kurikula. Kalau nanti teman-teman datang ke saya untuk saya layani sebagai anak Senatin untuk menajamkan tawajuh ke akhirat pada Allah dan Rasul. Yang melakukan bukan saya hanya melayani. Itu urusan Senatin.
Siapa bilang saya nanti mati? Ternyata kami berziarah, beliau tetap conducting. Jadi ini ada kalimatnya begini. Bi'adati ilmillah as'aluka astaghfirullah. Ketika saya ingin menyebut, saya lupa. Saya ingin mengajak kalian, padahal itu wiridku setiap petang. Jadi, ya Rasulullah, demi apa yang menjadi pengetahuan Allah, moga berkah untukmu dan seluruh keturunanmu. Aghisna sari'an bi'izzatillah. Segarkan spiritku, biar tidak memble, biar tidak loyo, untuk selalu menghadap kepada izzah dari Allah. Indah sekali aurat-aurat itu. Antara lain ada kalimat gini. Allahumma ya Jabbar, ujbur hali ala wifki muradik, wala taj'alni jabbaran ala ibadik. Allahumma ya Jabbar, wahai Allah, hanya Engkau yang bisa maksa. Tolong paksa aku, supaya aku tidak gentayangan di sensasiku. Ala wifki muradik, supaya aku sesuai terus dengan apa yang menjadi kemauanmu, memberi rahmat padaku. Wala taj'alni jabbaran, jangan bikin aku mentang-mentang tukang memaksa ala ibadik, pada hambamu yang lain. Wih, saya sejak wirid itu pertama saya kenal di Pekalongan, aku jatuh cinta. Allahumma ya Jabbar, ujbur hali. Aku gak bisa memastikan diriku sendiri untuk benar. Aku minta dipaksa oleh Allah, oleh Al-Jabbar. Allahumma ya Jabbar, ujbur hali ala wifki muradik, wala taj'alni jabbaran ala ibadik. Semisal wirid ini yang sedang saya porsikan dan saya perhatikan Anda, lalu misalnya Anda lakukan 10.000 atau 20.000 atau 30.000, apakah fokusmu tidak akan semakin menancap? Ini persoalannya. Saya diajak oleh Habib Komar sampai ke Bone. Mula-mula Habib Komar bilang kepada saya, antum ditunggu wali di Sulawesi. Di mana, Bib? Siapa? Pak tahu namanya. Tapi dia di Paliu. Salah ketik antum, Bib. Nggak ada Sulawesi Paliu. Palu ada. Enggak, Paliu. Di sana malah ada orang yang sudah nunggu ente, pengen ketemu ente. Mana ya? Dari mana informasi? Baik, dari Sultan Agung, Prabu Hanyokrokusumo. Lebih baik kita ulang, Bib. Informasi antum tidak akurat. Karena begini, 2 Sya'ban yang lalu, saya bersama Habib Komar ke Lefke dan teman-temannya lain, antara lain Agung juga ada waktu itu. Beberapa kawan, 41 orang kami. Ketika kami berada dari Lefke, saya Nadim sangat menghargai. Kamu ada betul ini, Indonesia ini. Mau ke Rasulullah, aku yang disuruh mengetuk pintunya. Sebentar lagi akan turun rintik hujan dari Jannatul Firdaus. Hari panas. Saya Nadim bilang akan datang rintik hujan dari Jannatul Firdaus. Aku keluar untuk bisa ikut. Nggak lama kemudian pure. Subhanallah. Ya bagaimana? Kesaksian saya Nadim bentuknya begitu. Lalu singkat cerita, kami berada di Madinah. Saya ada yang ngubur antum ini saya. Siapa, Habib? Syekh Mudakir. Dari mana? Hidupnya dulu dia nggak pernah ke Madinah, nggak pernah ke Mekah. Tapi ini ruhnya ngubur antum di sini. Dari mana, Habib? Dari Kendal. Kebetulan ada Faiz. Coba kamu browsing. Syekh Mudakir Kendal, ono taka di internet. Faiz browsing, bla 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 bla. Wonten iki Syekh makam. Saya lihat di air, Bib. Enggak, di tanah kering. Cuman kemasukan air, antum disuruh ngebersihin. Nah pula, suruh bersihin makam dimasukin air, apa pula ini? Niki sanes Kendal, Syekh, kata Faiz. Ndi Demak. Bukan Kendal, Bib. Ini Demak. Oh iya, anak salah lihat. Jadi Habib Komar fokus lensa binokular di hatinya, bisa salah tembak. Demak,
dilihat Kendal. Begitu saya temukan ternyata itu di Sayung, di tapal batas Semarang dengan Demak. Dekat sekali bangsa, 12 kilo dari. Yang dibilang gini, itu anak saya Nadiem, jangan boleh lalu lintas aja di sini, suruh mampir ke aku, biar aku juga dapat berkahnya saya Nadiem. Ya saya memang tilik bintang dan alam menghafalkan Quran di Kudus setiap bulan. Ya aku lewat Semarang ke Kudus, memang lewat situ. Cuma tembakan Habib nggak pas. Jadi ketika disebut ada wali di Paliu yang menunggu, sebenarnya citra saya nanti untuk ujungnya aja. Cuman saya ceritakan prosesnya. Dari mana antum pakai rahasia segala? Yang bilang anak Sultan Agung. Ayo kita ziarah ke Imogiri, ke Sultan Agung. Sultan Agung itu Prabu Hanyokrokusumo, Sultan di Panjang sebelum ada Mataram. Di Imogiri itu ada makam dari Pajang, Surakarta, dan Mataram. Begitu ke sana baru dapat tahu masjid itu Masjid Agung di Bone. Ternyata Bone itu dekat dengan wilayah Sulawesi Tenggara. Dulu ada orang yang datang ke Zawiyah sini waktu zikir, Ibu Nuru. Dia minta saya datang ke sana. Oh betul juga ini bilang Habib. Ketika tak hubungi kembali, Agung tempo hari ada mencoba menghubungi, ternyata Ibu Ummu Nuru itu betul Kendari, di Kendari. Kendari dengan Bone di bau-bau itu dekat. Subhanallah, saya lihat peninggalan dari Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo masih tetap eksis di situ. Ketika saya bilang kepada Haji Ridwan, mungkin jenengan tak ajak ke Bone, ke bau-bau. Peninggalan Prabu Hanyokrokusumo masih eksis kayak dulu. Di situ yang berazan 4 bareng-bareng kayak di Damaskus. Subhanallah. Prabu Hanyokrokusumo bisa mengadaptir azan di Syam, di masjid yang ada kubur Nabi Yahya di dalamnya itu. Berada di sana. Ada 19 orang punggawa, 4 orang diantaranya pakai surjan, garis-garis kayak abdi dalam di Mataram. Ketika habis Jumatan, orang membaca Yasin dan mendoakan masyarakat. Lalu saya diberi kesempatan bersalam. Ketika saya bersalam dengan 19 orang punggawa Imam Bilal dan marbot di situ, subhanallah, tanganku bergetar. Ini yang ingin saya katakan kepada Anda. Ada zikirnya mereka. Apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada saya bisa menangkap. Anda sedang ada zikirnya atau sedang ngelamun. Kalau berjabatan tangan dengan saya, aku terasa getarnya. Ini 19 orang itu berisi getar semua. Subhanallah. Sunnah Nabi yang ditinggalkan kepada wali-wali dan ulama-ulama, bekasnya sampai segitu. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa ya yang ditinggalkan untuk kita oleh Senatib? Apakah kira-kira tidak juga sudah ada yang menjadi tetesan yang ditinggalkan oleh Syekh Hisam? Kalau kita hanyut oleh kontroversi yang ada, nggak nangkap yang begini ini. Kalau Anda akan saya layani di Hasbi, walaupun tempat ini memang nyatanya sebagai tempat yang pertama diinjak dan oleh Syekh Hisam, dan kemudian Syekh Nadim juga menginjakkan kaki di sini. Aku setahun lebih nggak pernah di sini, kamu semua ternyata istiqomah. Apakah karena aku? Bukan. Karena di tempat ini ada kristal barakah yang seperti ditinggalkan oleh Prabu Hanyokrokusumo Sultan Agung, Sultan Pajang dulu, masih eksis di masjid di bau-bau. Ternyata di luar halaman masjid itu ada goa, sekarang ditutup. Di sini dulu ditahbiskan Sultan di Bone. Dan itu lubangnya sampai di makam Rasulullah. Cuman sudah dibuntu. Makamnya, lubangnya juga ada di sudut dalam dari Ka'bah. Jadi wali-wali dan ulama-ulama selama ini membawa silsilah Rasulullah itu tidak kosong. Kecuali orang yang selesai melakukan taholli. Bersihkan diri, bersihkan hati dan basirah dari kudis, dari nana, dari borok, dari kurap.
saya guyon dengan Beb Komar, antum harus tafakkur Beb, kok tembakan penglihatannya mengarah kepada Kendal, padahal itu di Sayung. Beb Komar juga sudah saya ajak ke makam itu. Tetapi hal-hal yang serupa juga, kalau tidak kita pertajam, kita tidak dapat nangkap. Itulah di Pamijahan, di goa itu ada di dalamnya masjid. Masjid di dalam goa. Saya sebetulnya ketika datang ziarah ke sana pertama, ada orang jual jasa menyewakan lampu petromak. Mau sewa petromak? Enggak, terima kasih. Saya bawa lilin. Jadi orang itu juga agak mencemeh saya. Kalau dia menyalakan petromak, nuntun aku jadi kerbau dicocok hidung. Aku nyalakan lilin yang aku pegang lilin sekepal. Begitu tak nyalain, terhembus angin dari dalam. Sampai hampir 1 box geretan batangan itu gak berhasil nyala. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru Allah hadir. Dari tadi sampai hampir 1 box geretan gak ada Allah. Begitu aku mulai adakan Allah, ternyata nyala. Saya dengan Ahmad, anak Pekalongan yang mengemudikan mobil saya waktu itu, kami berdua. Terus masuk, saya nangis di situ. Lampu lilin itu tidak sampai semeter daya capai penerangannya. Ya Allah, belum di kuburan kayak gini gelap. Aku nangis sepanjang jalan. Ternyata ada hal yang agak kacau. Si Ahmad yang nyupirin mobil saya, Pak Mus, aku kudu ngising. Laken mana edan kowe, saya bilang gitu. Telan lagi. Masa di tempat yang kita hormati seperti ini dia mau buang air? Memang air mengalir, cuman kan nggak pada tempatnya, beol di situ. Telan lagi. Ora kuat. Astagfirullahaladzim. Akhirnya saya lepas sarung. Saya pakai sarung 2. Sini, kamu berak di sarungku. Kemudian saya suruh dibungkus. Nanti untuk dibelang keluar. Saya nggak mau ada kotoran. Tahu-tahu dari seberang ujung sana ada orang bawa lilin juga. Loh, sama ini. Dia seorang, aku berdua. Tiba-tiba di satu titik dia belok ke kiri. Artinya sebelah kanan saya. Oh, ada lubang kecil untuk dia masuk. Begitu saya sampai di situ, oh ini arah masuk goanya. Saya masuk sama si Ahmad sambil nenteng buntelan sarung dari tinjanya dia. Terus di dalam dia azan orang itu tadi. Ada 4 sudut. Dikatakan menurut riwayat, 1 sudut kalau ditempuh muncul di tempatnya Syekh Abdul Qadir Jilani. 1 sudut sebelah timur muncul di Sunan Ampel. 1 sudut di sebelah kanan akan sampai ke Makkah. Sudut sebelah selatan itu akan sampai di Gunung Jati. Itu ceritanya. Tapi ini sudut yang buntu semua di dalam goa gitu. Dia azan. Azan apa ini ya? Jam 1 lewat sedikit siang hari kok azan. Ya udah, aku tunggu sampai dia selesai. Begitu dia selesai, aku tengok gak ada orangnya. Yang tadi masuk membawa lilin, ternyata tinggal lilin dia. Dia sendiri sudah tidak ada. Astagfirullahaladzim. Kalau tadi ku tangkap bersalaman, maybe someone. Aduh, saya masih terlampau menggunakan pikiran. Itu sesuatu yang kalau dicampuri pikiran akan menjadi seperti itu. Jadi tidak betul-betul hati yang tawajuh. Pengalaman ini, saudara-saudariku, adalah referensi untuk kira-kira bentuk pelayanan yang akan saya kemukakan. Sekarang bilanglah kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku tidak tahu apa yang dibilang Syekh Mustafa ini benar atau tidak. Kalau memang benar, kebenaran dari Engkau, beri aku kelayakan untuk menikmatinya. Kalau Engkau membawa aku kepada Rasulullah dengan cara lain yang lebih efektif, siap. Jadi aku tidak menyuruh kalian percaya, tapi jangan dicampakkan, dikunyah, kemudian dicerna dengan betul, baru nanti insya Allah kita bisa berbicara.
bahwa perjalanan kita di tarekat ini memang at the proper track. Keraguan dengan Syekh Nadim akan menjadi hilang. Artinya, bukan keraguan. Syekh Nadim sebagai sesuatu di kepala kita, di otak kita, akan menjadi sirna ketika sudah turun ke bawah kita. Saya cuma disentak dengan pengalaman kecil yang sering saya ceritakan bagaimana saya dibilang Syekh Nadim, apa kabar profesor? Loh, kok tahu? Kalau aku dosen, aku belum pernah duduk dengan Syekh Nadim untuk menjelaskan soal. You are right, Malik. Dibilang kepada Davidson, kata Davidson, no need to trick Maulana. He knew all about us. Ini orang baru Islam 3 tahun sudah sampai ke keyakinan gitu. Berarti kedalamannya, absorbennya kan sangat, pencernaannya bagus. Aku banyak menggunakan pikiran, nggak sampai. Jadi kira-kira siapa di antara kalian yang siap untuk datang kepada saya sejak kira-kira awal bulan April nanti seterusnya, mulailah di agenda dari sini dan bilang sama Allah, kalau memang ada rezeki untuk ini, mudahkan ya Allah. Kalau engkau mau kasih aku yang lain, berikan seperti yang apa menjadi rahmat dan kemurahan. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wa darji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wa darji. Salam padamu ya Rasulullah. Engkau adalah manusia yang diunggulkan setinggi-tingginya oleh Allah di hari Bandia. Atfadha ya jiratal alami, ya uhailal judi wal karami. Panjenengan sangat iba dengan orang di dekatmu. Ya jiratal alami, wahai yang menjadi tetangga dari seluruh penghuni kosmos ini. Nabi Muhammad adalah tetangga. Tapi Nabi Muhammad mengatakan, aku heran, Jibril manti-manti aku, hati-hati Muhammad tetangga. Iya kawaljar, iya kawaljar, iya kawaljar. Seolah-olah Jibril mau melantik, mau wisuda aku, jadi saudaranya tetangga. Tetapi puisi Diba ini mengatakan, ya jirotal atfata ya jirotal alami. Begitu lembut engkau dengan setiap orang yang dekat kepadamu. Ya uhailal judi wal karami. Allah itu Al-Jawad, sangat pemurah, very generous, Al-Karim. Tapi Muhammad adalah bentuk tasghir, bentuk miniatur dari itu. Ya uhailal judi, sedikit memang, tapi mendekati Allah, kemurahan hati. Kalau ada orang mendekat padamu, pasti engkau menjawab. Rasul mengatakan, kalau orang bersalam kepadaku, aku disuruh oleh Allah Ta'ala bangkit supaya aku jawab satu persatu. Atfadha ya jiratal alami, ya uailal judi wal karami. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asani wa daraji. Saya sedang mempersembahkan kepada Anda semua, wahai anak-anak Syekh Nadim, yang aku adalah kacung beliau. Moga-moga aku bisa menyajikan manfaat untuk kamu semua.